Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kabar Banten yang saya muliakan, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikan panjang umur, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh, 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita tidak diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kuat kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan. Sahabat Kabar Banten yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan maupun di bulan yang lain, kita harus betul-betul memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diberikan petunjuk oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Aturan-aturan itu harus ditaati oleh kita bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa hal, ucapan yang bisa merusak amalan-amalan puasa kita, yang mestinya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari yang lalu, mendapatkan ampunan dari yang dulu, dari tahun-tahun yang lalu. Kita tidak mendapatkan ampunan karena banyak beberapa hal yang kita langgar di dalam puasa Ramadan ini. Kita harus menegaskan diri kita bahwa maksiat itu sudah tidak melakukan maksiat. Sekecil apapun maksiat kita tinggalkan, tidak melakukan, supaya kita mendapatkan reward besar, yaitu diampuni dosa yang lalu. Mendapat reward besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala besar, mendapatkan upah besar, yaitu surga. Maka harus hati-hati, karena puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah benteng, membentengi hal-hal yang buruk, yang jelek, kita tidak melakukan. Maksiat, no. Mungkar, no. Jangan dilakukan. Pembicaraan, ucapan yang tidak berfaedah, no. Jangan dilakukan. Stop. Ini rambu-rambunya ini. Stop. Nah, karena junnah, benteng, harus bisa membentengi diri dalam puasa Ramadan ini. Apa saja di antaranya yang harus kita hindari? Yang harus kita hindari adalah ketika berpuasa, kita lakukan fala yarfus. Fala yarfus itu tidak boleh kita berbicara kotor. Tidak boleh kita berbicara kotor. Gimana contohnya berbicara kotor? Ngomongin orang, menjelekan orang, menghasut orang, gitu. Jangan sampai terjadi di bulan Ramadan ini. Nah, kalau itu di puasa Ramadan kita melakukan ini, menjelekan orang, misal, satu saja. Ngomongin kejelekan orang, misal sekali saja. Nah, ini sudah, puasanya itu tidak bernilai. Hari itu tidak bernilai. Tidak ada nilainya bagi diri kita. Karena kita sudah melanggar aturan dari Rasul. Fala yarfus, tidak boleh berkata kotor. Banyak contoh-contohnya.
berkaitan dengan perbuatan ucapan yang buruk itu. Jangan sampai terjadi. Sayang kita puasa 1 bulan hanya dapat lapar dahaga. Memang tidak diwajibkan qada, tetapi nilainya yang tidak didapat oleh kita. Itu satu itu. Yang kedua, wala yazghab. Ini berkata kasar. Ketika kita berpuasa, jangan berkata kasar. Nilai puasanya hilang. Puasanya tidak batal. Capek kita puasa. Nah, kalau batal tidak boleh dibatalkan, tidak boleh kita makan ketika kita ngomongin batur ke orang lain karena kita sudah ngomongin orang lain atau kita berlaku kasar, ya jangan berbuka. Tidak boleh buka karena bukan batal. Nilai puasanya yang tidak ada. Tidak didapat itu sama sekali nilai puasanya. Contoh berbuat kasar. Saya tabok kamu, saya tempeleng kamu, saya hajar kamu. Ya itu kasar namanya. Dasar kamu gila, nggak boleh. Tidak boleh kita mengatakan itu. Kalau tidak berguna, diam. Berbicara apabila berguna. Itu tidak boleh kita berkata kasar kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh berbuat atau mengucapkan kalimat-kalimat bohong dan melakukan kebohongan. Berbuat bohong tidak boleh, melakukan kebohongan juga tidak boleh. Nah, ini merusak puasa kita. Jadi jannah tidak akan didapat. Rem. Diri kita rem. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna, yang bisa menyakitkan orang lain. Nah, di zaman sekarang ini untuk berbohong itu banyak. Modusnya banyak. Ketika ditelepon oleh teman kita yang jauh, sedang di mana, Akang? Oh, saya sedang di perjalanan. Padahal dia posisinya berada di rumah. Nah, ini namanya bohong dan melakukan kebohongan. Sahabat-sahabat, sobat-sobat Kabar Banten yang saya muliakan. Hayo kita berjuang. Meraih keberkahan. Meraih mardotillah. Meraih keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan dengan ikhlas. Tapi hal yang saya sampaikan tadi, jangan sampai dilakukan oleh kita bersama. Kemudian, yang keempat, walayajhal. Jangan berlaku bodoh. Jangan mencaci orang. Ketika kita mencaci orang, dasar bodoh kamu, dasar belat kamu, nah ini ditahan. Dasar tidak becus kamu. Nah, ketika kita, sahabat-sahabat Kabar Banten yang saya muliakan, terjadi seperti ini, orang lain mencaci kita misal, kita jangan membalas cacian. Ketika mereka menyerang kita, jangan melawan. Ketika menyerang kita, jangan melawan. Katakan, aku ini sedang puasa. Aku ini sedang puasa. Maka kalau melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yada qaula zuri wal amala bihi, wa laisa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta
dan melakukan kedustaan, maka Allah tidak menerima ibadah puasanya. Yang didapat hanya lapar dan dahaga. Jadi hanya mendapatkan lapar saja dan dahaga saja, karena kita tidak menghindari hal-hal ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang bisa merusak terhadap puasa yang dilakukan kita. Jadi puasa bulan Ramadan tidak makan, puasa bulan Ramadan tidak minum. Ya hanya itu aja yang didapat. Keberkahan-keberkahannya, doa-doanya tidak kabul di bulan Ramadan itu, ketika kita melakukan hal-hal yang seperti tadi. Usahakan lakukan yang baik-baik. Usahakan melakukan perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku, sahabat Kabar Banten yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentengi diri kita ini dari serangan-serangan yang akan merusak puasa kita. Rugi kita puasa, dapat lemes, tidak dapat nilai-nilai dari puasanya, tidak mendapatkan apa yang didapat dari keutamaan-keutamaan puasa itu. Mudah-mudahan penjelasan sekelumit ini menjadi dasar untuk kehati-hatian dalam melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kehilapan, dan kesalahan apa yang telah saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.